Halo pemirsa, senang sekali saya Pura Indita menyapa Anda dalam program Bersatu Melawan Corona. Hidup di tengah pandemi COVID-19 menuntut kita semua berdiam di rumah, namun ternyata hal ini justru memunculkan kekhawatiran baru, meningkatnya kehamilan tidak diinginkan karena terbatasnya akses layanan KB akibat pemberlakuan PSBB. Nah, bagaimana cara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mencegah meningkatnya angka kelahiran serta solusi apa yang disiapkan agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan KB? Sudah bersama saya di studio Jawa Post TV, Kepala BKKBN, Bapak sekaligus Dokter Hasto Wardoyo, spesialis obstetri, ginekologi konsultan. Terima kasih Dok, sudah mau main ke studio kami Jawa Post TV. Sayang sekali kita harus menjaga jarak aman ya Dok ya. Jadi kita bernamaste saja. Dok, ini kalau kita lihat di media sosial saja sudah ada guyonan-guyonan. Awalnya guyonan, disebutnya begini, corona negatif, istri positif Dok. Nah, awalnya guyonan, tapi setelah kesini apakah benar keadaan di lapangan itu menunjukkan satu kekhawatiran yang perlu jadi perhatian kita bersama? Sangat beralasan kalau menurut saya, sangat beralasan. Karena begini, data menunjukkan, kita bandingkan di bulan Februari dengan bulan Maret itu, jumlah kedatangan aseptor yang biasanya suntik KB, kemudian yang biasanya pasang IUD, kemudian juga mengambil pil dan sebagainya, ini menurun hampir 50%. Dibandingkan Februari dan Maret nih ya Dok? Ya, antara Februari dan Maret. Artinya contoh yang suntik di bulan Maret itu, yang di bulan Februari itu masih 500 sekian ribu, di bulan Maret yang suntik tinggal sekitar 325 ribu. Artinya ini kan hampir separuhnya yang tidak datang untuk suntik. Kan dia tidak mungkin nyuntik dirinya sendiri ya. Nah, itu tapi betul. Ini contoh aja. Sehingga resiko untuk terjadinya kehamilan itu memang betul, tidak bisa kita pungkiri seandainya kita tidak ada upaya khusus untuk mengatasi hal ini. Nah sekarang begini, dengan adanya PSBB nih Dok, apakah sudah ada perubahan pola dalam layanan KB di klinik aja misalnya atau fasilitas kesehatan? Bagaimana mengantisipasinya dengan kita harus berjarak, mengurangi pergi keluar rumah gitu, apa ada langkah tertentu yang dilakukan? Ya, BKKBN melakukan langkah-langkah konkret ya. Jadi yang pertama BKKBN kerjasama dengan IBI. Jadi bidan-bidan itu kan di seluruh Indonesia hampir 300 ribu. Ya. Memang mereka ini ada yang tidak praktek, kemudian ada yang usia memang sudah 60 tahun ke atas meskipun pasiennya banyak. Justru dia takut, kemudian dia membatasi. Ada sekarang dokter dan bidan itu juga banyak yang dulu pasiennya sehari 30-40, sekarang membatasi diri. Ini kan kenyataannya begitu. Ada sebagian yang mereka itu karena takut tidak punya alat pelindung dirinya. Oleh karena itu BKKBN mengambil langkah cepat, kolaborasi dengan bidan-bidan, kemudian BKKBN membagi alat pelindung diri kepada bidan-bidan sebagai mitra BKKBN. Kemudian kita membagi alat kontrasepsi secara gratis kepada bidan. Iya. Jadi BKKBN kan punya petugas penyuluh namanya, penyuluh KB. Itu kita minta untuk dia mengantar alat kontrasepsi kepada warga begitu. Jadi makanya pada kesempatan kali ini kalau seandainya nanti ada warga masyarakat yang memang merasa saya biasanya pakai pil tapi kenapa saya kemudian sekarang tidak datang, saya kehabisan pil ya. Ya tolonglah datang aja ke bidan dan kemudian juga bisa kalau ada penyuluh KB, petugas penyuluh KB, datanglah kepada petugas penyuluh KB agar dibantu untuk mempertemukan dirinya dengan bidan. Kira-kira begitu. Nah, saya setuju dengan Bapak. Kadang seringkali di masa seperti ini, bukannya pasangan tidak mau menjaga atau menggunakan alat kontrasepsi, tetapi enggan keluar rumah sebenarnya membeli alat kontrasepsi. Jadi alternatif yang Bapak tawarkan atau atas nama BKKBN begitu ya, adalah kontak langsung bidan terdekat. Ya, betul. Ya, itu yang paling mungkin ya. Betul. Ya, jadi kita juga BKKBN kerjasama dengan bidan, kemudian masyarakat bisa kontak kepada bidan terdekat. Dan apapun pilihan kontrasepsi yang dipilih, akankah gratis atau sebenarnya itu ada rate tertentu dan prosedur tertentu? Alat dan obatnya itu kita berikan secara gratis ya. Alat dan obatnya kita berikan secara gratis. Saya berharap betul teman-teman bidan dan juga pemerintah daerah bisa membantu menggratiskan juga. Karena ada beberapa pemerintah daerah yang masih memungut retribusi untuk pelayanan KB. Ini kami bersurat kepada pemerintah daerah agar mereka berkenan, para bupati, wali kota, gubernur, untuk di masa pandemi paling tidak, itu kita berikanlah akses kemudahan itu. Nah gimana kalau yang membutuhkan prosedur seperti IUD ini Pak? Masih bisa dilayani. Jadi kan beberapa
teman yang ada di daerah dari BKBN ketika kita minta ayo kita lengkapi dengan alat pelindung diri yang cukup, bidannya diberikan itu ternyata masih beberapa pasien masih bisa kita layani. Dalam arti masih ada orang yang mau dilayani. Kan masalahnya tidak hanya bagaimana kita siap untuk melayani, tapi masyarakat kan juga harus diimbau untuk mau dilayani. Karena kalau menurut saya masang IUD itu bisa sangat simple ya, dalam arti kita masih tetap bisa physical distancing ini. Oh ya. Begitu ya dok ya, jadi yang harus disadari ya? Masih bisa, iya. Jadi orang mau dipasang IUD itu masih bisa begitu. Jadi kalau dokter atau bidan pakai alat pelindung diri yang lengkap ya, kemudian dia periksa dulu, setelah itu kemudian dia kerja khususnya masang IUD itu tidak seperti orang cabut gigi ya. Oh, cabut gigi kan dari face to face ya. Jadi tapi kalau pasang IUD kan ini bukan mulut atas, ini mulut bawah. Jadi kan jauh dari tempat penularan. Ya, dok, ya, berjarak, cukup berjarak. Baik, jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan ketika kita mau pasang IUD misalnya dan pergi ke klinik atau ke bidan terdekat. Betul. Masih sangat mungkin dilakukan dan aman. Iya. Baik, usai jeda kita akan cari tahu apa saja risiko-risiko yang mungkin terjadi ketika hamil di tengah pandemi. Kami segera kembali.